Halo, selamat pagi. Kali ini Mimin 22 Podcast akan membahas tentang adanya senjata yang sepertinya memiliki kekuatan yang setara dengan senjata kuno. Bagi para fans One Piece, sudah sangat jelas adanya 3 senjata kuno yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Saking dahsyatnya sampai-sampai senjata kuno ini menyandang nama dewa, Poseidon, Pluton, dan Uranus. Dan di sini Mimin 22 Podcast tidak akan menjelaskan tentang senjata kuno tersebut. Tetapi di sini Mimin 22 Podcast akan membahas tentang adanya senjata yang sangat berbahaya dalam dunia One Piece. Dan senjata ini memiliki daya hancur yang sepertinya setara dengan senjata kuno dalam cerita One Piece. Apakah kalian para fans One Piece pernah membayangkan seberapa besar pengaruh media massa dalam dunia One Piece? Yap, seperti yang pernah Mimin 22 Podcast bahas di video sebelumnya. Media massa atau biasa disebut koran memiliki peranan yang sangat krusial dalam cerita One Piece. Itu karena media massa adalah media utama dalam penyebaran informasi ke seluruh penjuru dunia. Itu artinya media massa mempunyai kendali penuh atas opini yang sedang beredar di seluruh dunia One Piece. Kalian pasti sudah mengetahui bagaimana lautan yang tadinya tenang bisa menjadi bergejolak hanya karena sebuah artikel tentang pengunduran diri Doflamingo sebagai seorang Shichibukai. Memang sosok Doflamingo lah yang membuat lautan bergejolak, tetapi peran media massa lah yang menyebarkan informasi tersebut. Tanpa adanya peran dari media massa, informasi tentang kemunduran diri Doflamingo sebagai Shichibukai hanya terdengar di Dressrosa dan sekitarnya saja. Jelas sudah bagaimana krusialnya peranan media massa dalam cerita One Piece. Hanya dalam hitungan jam, berita tentang Doflamingo yang mengundurkan diri dari Shichibukai menyebar ke seluruh dunia dan membuat dunia One Piece bergejolak tak tentu arah. Ditambah lagi kebanyakan orang-orang di dunia One Piece percaya dengan semua berita yang dimuat di koran, dan semua yang tertulis di sana adalah fakta bagi mereka. Biarpun berita yang tertulis di koran tersebut sebenarnya belum tentu benar. Itulah salah satu alasan kenapa pihak Gorosei hanya mementingkan citra publik yang baik kepada mereka. Karena kuncinya ada pada kepercayaan publik. Pihak Gorosei sadar betul bagaimana akibatnya apabila mereka sampai kehilangan kepercayaan publik. Karena pada umumnya masyarakat dunia One Piece percaya akan setiap berita yang ada di media massa. Hanya segelintir orang saja yang tidak termakan apa yang tertulis pada media massa sepenuhnya. Karena mereka sadar bagaimana media massa bekerja. Seperti yang sudah Mimin 22 Podcast bahas sebelumnya, koran adalah media massa utama dalam penyebaran informasi ke seluruh penjuru dunia One Piece. Itu berarti barang siapa yang mengendalikan media massa, maka ia mampu mengendalikan dunia. Masih segar di ingatan kita bagaimana Doflamingo mampu menipu seluruh dunia hanya demi menipu 10 orang. Tidak satupun senjata di dunia One Piece yang mampu menciptakan situasi seperti itu selain media massa. Dari penjelasan Mimin 22 Podcast barusan, kita bisa mengetahui betapa dahsyatnya pengaruh dan peranan dari media massa dalam dunia One Piece. Itu tadi penjelasan dari Mimin 22 Podcast. Apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share videonya. Semoga bermanfaat. Saya Mimin 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.